Dari Koninso ada solusi nggak sih buat permasalahan dari Novi sama Agus? Solusinya para tabas mundur, jangan banyak ikut campur. Dia sudah tahu banyak mencampuri segala hal hidup orang sampai kadang jadi kacau balau. Habis itu terlalu banyak ngomong. Pesan buat Agus sama Novi mungkin apa? Cari damai. Pakai otak lah, berterima kasih sama orang yang nolong. Nah, di sini aku mau membahas masalah Agus dengan Novi itu ya, yang dimana katanya Agus ini melaporkan balik Novi itu ke pihak kepolisian. Dan Agus ini memakai pengacara Farhad Abbas. Mungkin kalian udah tahu juga lah ya, banyak seliweran di video-video ya. Logikanya gini loh, Agus itu awalnya minta tolong kepada Mbak Novi ini. Nah, Mbak Novi ini menggalang dana lah untuk pengobatan si Agus. Dan katanya sih setelah dana itu terkumpul, berobat malah pakai BPJS, bukan pakai dana yang terkumpul yang senilai 1,3 M atau 1,5 M, aku juga kurang tahu lah. Sekarang intinya kayak gini loh, kalau udah ditolong orang maunya terima kasih, berterima kasih. Tahu juga Agus juga yang pertama minta tolong sama Mbak Novi itu kan, ditolong. Ini kok malah jadi kayak gini ya. Pakai otak lah, berterima kasih sama orang yang nolong. Buat apa? Uang itu udah nggak ada gunanya bagi saya, tapi harga diri keluarga saya adalah nomor satu bagi saya. 12 to 6 weeks later. Agus cuma satu pesan Agus was like Agus orang sakit, lihatlah keadaan aku, tanya keadaan aku. Agus gak mau, cuma ada ini sosmed doang. Kasih tegaran buat aku, apa yang ada orang sosial punya hati nurani, datang ke tempat Agus datang depan. Iya, apalagi sekarang udah nggak bisa pakai BPJS juga nih Mas Agus ya. Ya udah, rasain sendiri. Ini juga wartawan ngawur banget ini ngomongnya. Oke, nanya lagi. Apalagi sekarang udah nggak bisa pakai BPJS ya Mas Agus ya. Narasinya jangan begitu. Udah tahu nggak bisa ya berarti udah nggak bisa. Ntar dia depresi lagi, nangis lagi, sedih lagi. Kan di awal juga udah dikasih tahu sama Tenopi, jangan pakai BPJS karena sudah ada galangan dana donasi sumbangan buat ente Gus. Tapi malah kagak didengar, malah pakai BPJS. Ya siapa orang yang nggak kesel? Namanya donasi itu buat satu tujuan. Sekarang udah nggak bisa di cover BPJS lagi, ngerengek-rengek minta dijenguk pakai segala, bilang punya hati nurani kan teh kan orang sosial. Bukan begitu caranya Tenopi. Sebelum lu ngomong kayak gini, Tenopi udah punya hati nurani. Bahkan sebelum nanganin kasus lu ini udah banyak Tenopi tuh nolongin orang. Ya udah sekarang rasain sendiri deh. Kan lu juga lagi dibelain tuh sama pengacara-pengacara lu yang kaya raya itu dan pinter itu. Minta tolonglah kepada mereka. Kan katanya mereka tuh banyak uang, pinter. Minta tolonglah sama dia dijenguknya. Tenopi udah sibuk, banyak urusan. Sekarang ada lagi Tenopi bantuin kasus mata juga yang harus ditolong. Itu dia diem-diem aja tuh, adem-adem aja tuh. Karena dia itu patuh, nurut apa yang diperintah demi kebaikan, demi kesehatan dia, demi diri dia. Bukan malah ngambil jalan sendiri. Kasihan gue sama Tenopi. Dia yang nolongin, dia yang disalahin. Semoga pada sadar deh semuanya yang nyalain Tenopi. Terus lu nih Gus, udah ditolongin tuh udah. Ngikut aja ngikut. Yang penting baik, jangan nyalain lagi orang. Buat kalian jangan lupa follow, like, comment, and share. Nanti gue bakal upload video terbaru lainnya. Hari-hari ada aja gebrakannya, bingung gue. Setelah menyatakan tak butuh uang donasi 1,5 miliar dari Pratiwi Novianti dan bahkan melaporkan Teh Novi, mantan donaturnya tersebut. Kini Agus Salim, korban penyiraman air keras, justru memohon agar uang donasi tersebut ditransfer kembali kepadanya. Kisru antara Pratiwi Novianti dan Agus Salim kembali berlanjut, memanas saat Agus melaporkan Pratiwi atas tuduhan pencemaran nama baik. Perseteruan bermula saat Pratiwi Novianti mencurigai keluarga Agus menyalahgunakan uang donasi senilai hampir 1,5 miliar yang terkumpul. Pratiwi Novianti atau yang kerap disapa Teh Novi menduga sebagian uang tersebut digunakan untuk kebutuhan lain di luar pengobatan matanya, bahkan disebar ke anggota keluarganya sendiri. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Ya Allah, Gus, udah cukup Gus, udah terlalu ngelebar, sumpah. Ini sebenarnya, ini semua tergantung dari lu Gus, sumpah. Lu tinggal cabut aja, cabut tuh perkara lu, cabut yang untuk Tenovi itu cabut sama lu. Terus gua ngomong nih, sumpah nih gua gemeter, cabut terus lu ngomong ke semuanya, udah bang, jangan backup gua lagi bang, udah bang, gua mau damai sama Tenovi, udah.
Udah kan niatnya untuk penyembuhan lo gitu ya. Fokus sama penyembuhan lo aja, Gus. Masalah harga diri keluarga apa, Gus? Kalau lo nanti duit itu juga nanti akhirnya sampai nggak jadi ke lo, jadi banyak masalah. Lu dengan keadaan kayak gitu, istri lu masih muda, Gus, lu nggak mungkin lagi mikirin harga diri, sumpah. Capek banget, Masya Allah. Maksud gua gini loh, Gus. Lo, aduh istighfar deh, Gus. Gue juga harus istighfar nih. Maksud gue lu cabut ya tuh ya. Laporan lu cabut untuk Tenovi. Terus lo ngomong sama semuanya, udah ya bang, gue mau damai. Karena kan memang awalnya kan pada baik nih. Gitu loh. Udah fokus sama kesembuhan lu, Gus. Kulit lu yang kena, yang pada luka. Terus mata lu biar ada kemungkinan lagi yang lebih besar lagi untuk sembuh, untuk ibaratnya lebih baik lagi. Pokoknya fokus sama kesembuhan lu. Kan dibilang kalau ada sisa nanti, kalau orang-orang semuanya, netizen semuanya atau nggak donatur semua sayang sama lu, kalau memang lu nya ibaratnya nggak bikin kesel, mungkin doa yang paling hebat kan doa, Gus. Doa bisa ngedoain lu pulih, doain lu nggak kesusahan, nggak kesulitan, nggak dapat masalah apa-apa lagi, mungkin nanti dibantu lagi. Sekarang udah gerak, Gus. Lu nggak mikir apa? Terus masalah si wakwau apa sih wakwau itu, udah gerak, Gus. Gue tahu banget lu pasti nggak enakan orangnya. Tapi kan udah ada solusinya. Uang yang dipakai itu kan mau ditalangin sama Bang Densu gitu loh. Sekarang udah nggak usah ngalor ngidul, lapor sana lapor sini, nggak usah. Fokus sama kesembuhan lu, Gus. Dan yang lain nggak usah ikut campur. Udah lu sama bini lu aja. Karena yang ngehadapin hidup itu nanti yang ngerasain lu doang. Serius deh gue mah. Sekarang mungkin kelihatan kayak masih sayang karena masih kayak ada kemungkinan ada duit nih gede. Kalau pas nggak ada mah lu, Gus, boro-boro mikirin harga diri lu nanti. Serius. Di sisi lain, merasa uang donasi tidak sepenuhnya digunakan untuk biaya medis. Tenovi kemudian mengusulkan pengelolaan dana melalui yayasan yang ia pimpin saat ini dan meminta sebagian donasi sebesar 1,3 miliar rupiah dikembalikan untuk dikelola secara lebih transparan. Kondisi semakin rumit ketika Agus ditolak berobat menggunakan BPJS. Rumah sakit mengkonfirmasi bahwa peraturan melarang BPJS Kesehatan untuk menanggung biaya pengobatan yang terkait dengan kasus penganiayaan atau tindakan kriminal. Hal ini membuat Agus harus menggunakan dana pribadi untuk menjalani pengobatan matanya. Setelah situasi tersebut, Agus mengubah sikap dan kini meminta bantuan keuangan langsung dari Pratiwi. Agus butuh uang untuk pengobatan katanya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Lah guys, aku mau nanya nih. Jadi si Agus itu nggak buta? Jadi selama ini ditutup matanya itu agar apa? Coba jelaskan ke saya. Saya bingung deh, sejak kapan dia jadi nggak buta? Ya, di sisi lain kita bersyukur dia baik-baik saja dan sehat dan bisa melihat dunia ini dengan baik. Tapi ya jangan sampai kita di-prank semuanya gitu loh. Ya itu ucapan, perilaku, dan itu adalah doa loh, hati-hati ya. Kalau memang sehat dan baik-baik saja, nggak usah lah mempublish bahwa kita itu sudah tidak bisa dan mengatasnamakan dokter katanya sudah memvonis tidak bisa melihat lagi dan sebagainya. Hati-hati dengan ucapan. Oke, nanti Tuhan murka loh sama kalian. Oke. Dan kemarin ini saya lihat di salah satu program TV, dia membuka matanya dan menyatakan bahwa dia memang tidak buta. Menurut kalian senang atau kecewa dengan perilakunya dia? Nah, mudah-mudahan ini sebagai pelajaran untuk kita semua ya. Jangan ditiru segala sesuatu dalam mencapai keinginan. Jadi kebanyakan apa yang dia inginkan, untuk mencapai sebuah keinginan yang dia harapkan, dia menciptakan sebuah cerita yang luar biasa. Sehingga kita semua dalam tanda kutip terlihat dikelabui seperti itu. Jadi jangan sekali-kali lagi ya, begitu ya. Menurut kalian gimana guys? Apakah hal ini benar atau tidak? Apa pendapat kalian? Kita share di sini ya. Yang terakhir, ia mengklaim akan transparan dengan penggunaan dana tersebut dan berjanji memberi Tenovi bukti pengeluaran secara berkala untuk memastikan dana hanya digunakan untuk pengobatan matanya.
Namun, sebelumnya Pratiwi Novianti sudah mengambil sikap mengenai uang donasi Agus tersebut. Ia menegaskan bahwa dana donasi yang dikelola yayasan akan tetap diperuntukkan bagi pengobatan Agus dan menolak menyerahkannya dan uang langsung kepada Agus. Pihak yayasan menurut Pratiwi Novianti berkomitmen untuk mengelola dana secara aman dan sesuai kebutuhan medis Agus Salim tanpa potongan untuk hal-hal yang lain. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudan TV, pamit, sampai jumpa.